dulu, Pak. Segi N, gimana? Oh ya udah deh. Gimana Mas? Kirain belum direkord. Oh, Kirain sudah. belum direkord, Pak. Belum terlihat. Rekornya belum Ya terlihat. Pak, udah terlihat. Oke. Baik. Kita ulang lagi, nggih. Jadi Sobat Arema, dalam segi N dapat ditarik N-3 buah diagonal dari satu titik N. Jadi dari segi N, nah segi banyak nanti nggih saya sebut segi N, dapat ditarik N-3 buah diagonal dari satu titik N. Kemudian di sini dari titik A dapat ditarik diagonal ke A. Jadi jelas di sini kalau A ke A sendiri dia tidak bisa. Kalau di sini A ke A yang lain di sini misalnya A aksen maka baru bisa. Jadi di sini disampaikan bahwa kalau dari titik A ini dijalankan terhadap A sendiri tidak bisa. Kemudian jika kita hubungkan A dengan B, F, jadi kita hubungan dengan B dan F misalnya di sini, maka kita hubungkan akan membentuk sebuah segitiga A, B, F kalau kita hubungkan. Tetapi di sini tidak menghasilkan diagonal, melainkan sisi, yaitu sisi AB, BF, dan FA kalau kita hubungkan. Nah, kemudian dengan demikian, jika A dihubungkan dengan titik sudut yang lain, misalkan kita ada titik sudut C, D, dan E, misalkan di sini, kemudian kita hubungkan A ke B, A ke C, A ke D, A ke E, dan A ke F, dan B ke C dihubungkan, C ke D dihubungkan, D ke E dihubungkan, dan E ke F juga dihubungkan. Nah, maka akan terbentuk segi N di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6. Sehingga ada N-3 buah yang menghasilkan diagonal. Nah, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Sehingga ada 6 dikurang 3 sama 3. Sehingga ada 3 buah diagonal yang menghasilkan, yaitu AC, AD, dan AE. Jadi diagonal ada diagonal AC, AD, dan AE. Nah, terbentuk 6 sisi di sini, maka terdapat 3 buah diagonal. Jadi dari satu titik sudut dapat ditarik N-3 buah diagonal. Dan sehingga ada 6, hingga di sini N-nya yaitu 6 kurang 3 sama dengan ada 3 buah diagonal, yaitu AC, AD, dan AE. Jadi benar dalam segi N dapat ditarik N-3 buah diagonal dari satu titik N. Oke, kita lanjut. Jumlah diagonal suatu segi N adalah setengah kali N-3. Jadi kita menunjukkan ini. Yang pertama, untuk satu titik sudut dapat ditarik N-3 diagonal. Tadi sudah kita bahas. Kemudian untuk N titik sudut, maka dapat ditarik N kali N-3 diagonal. Tetapi jumlah ini harus dibagi dengan 2. Karena tiap sisi terhitung 2 kali. Misal A ke C sama dengan C ke A. Jadi banyaknya diagonal suatu segi N adalah setengah kali N kali N-3. Nah, kalau tadi kan kita di awal ini kita bicara dari satu titik N, yaitu titik A ini menuju ke B, C, D, E, dan F. Nah, sedangkan kalau di sini untuk N titik sudut dapat ditarik N kali N-3 diagonal. Kita lihat di sini, artinya ada titik-titik yang lain. A, B, sehingga tadi saya sampaikan bahwa AB juga sama dengan BA, sehingga ada 2 kali. AC sama dengan CA. AE sama dengan EA. AF sama dengan FA. Nah, maka di sini karena A ke C sama dengan C ke A, maka dibagi 2 atau di sini setengah kali N kali N-3. Jadi di sini
N titik sudut dapat ditarik N min N3 diagonal. Jadi bedanya nggih, kalau tadi kita hanya satu titik sudut, kemudian kita buatkan titik yang lain. Kalau yang terma ini sudah diketahui ada beberapa titik. Jadi langsung ada titik A, B, C, D, E, F itu sudah diketahui. Kalau ini kan kita menambahkan. Atau misalkan teman-teman bisa menambahkan lagi A, G misalkan di sini. Nah, A, G. Nah, maka jelas ada 7 titik, 7 kurang 3, 4. Ada 4 titik diagonal itu AC, AD, AE, dan AF kalau kita bicara ini. Nah, di sini untuk N titik sudut artinya berarti bisa berlaku sebaliknya A ke B, B ke A. Sehingga jelas, jadi banyak diagonal, suatu segi N adalah setengah kali N kali N min 3. Jadi sekali lagi, kata kuncinya banyaknya diagonal, ya, satu segi N. Kalau tadi di sini, dari satu titik sudut dapat ditarik. Nah, kemudian ada term lagi, jumlah sudut suatu segi N adalah N min 2 kali 180 derajat. Nah, di sini kita bisa tunjukkan secara bersama-sama, nggih. Pertama, tentukan suatu titik yaitu titik P di dalam segi N. Kemudian hubungkan P dengan semua titik sudutnya. Jadi tadinya ada suatu segi N, A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, E ke F, F ke G, G ke A. Nah, kemudian kita tentukan sebuah titik di dalamnya segi N ini. Lah, bagaimana letak titiknya, Pak? Nah, ini boleh diambilkan sebarang, boleh tepat di tengah, tapi kita menentukan tepat di tengah juga kita belum bisa, sehingga kita ambil titik sebarang, misalkan di sini, kemudian titik P ini kita hubungkan ke semua titik sudutnya. Jadi di sini P ke A, P ke B, P ke C, P ke D, P ke E, P ke F, P ke G, kan kembali lagi P ke A tadi. Nah, sehingga di sini terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 segitiga. Jadi di sini terdapat N segitiga. Nah, jumlah sudutnya yaitu N kali 180 derajat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehingga 7 kali 180 derajat. Misalkan 4 ada lagi G, F, G, H, misalkan berarti tinggal menambahkan jumlahnya. Sehingga di sini dituliskan N kali 180 derajat. Kenapa? Karena setiap segitiga ini A, P, B, jumlah sudut dalamnya yaitu 180 derajat. Segitiga B, P, C juga sama, 180 derajat. C, P, D sampai ke A, P, G. Nah, ini juga 180 derajat. Jadi di sini masing-masing 180 derajat sama semuanya, ya. Kemudian jumlah sudut segi N sama dengan N kali 180 derajat dikurangi jumlah sudut yang titik sudutnya P. Nah, tadi kan kita berarti N kali 180 derajat berarti ada sejumlah N ketiga yang sudut dalamnya yaitu 180 derajat dikurangi jumlah sudut yang titik sudutnya P. Nah, kita lihat di sini, nggih. P sudutnya yaitu 2 kali 180 derajat atau 360 derajat di sini, nggih. Saya tuliskan yaitu 2 kali 180 derajat. Nah, kenapa saya menulisnya 2 kali 180? Karena saya ingin mengarahkan ke 180-nya. Jadi ini tadinya sama dengan ini yaitu 360 derajat kan tadi titik P-nya dia memutar, nggih. Sehingga dia 360 derajat. Nah, sama artinya dia 2 kali 180 derajat. Maka di sini bisa kita uraikan N min 2 kali 180 derajat. Jadi terbukti bahwa jumlah sudut suatu segi N adalah N min 2 kali 180 derajat.
Kemudian ada teorema juga yang menyatakan jumlah sudut luar segi N besarnya 360 derajat. Nah, ini kali ini mudah, yaitu jumlah N buah sudut dalam dan N buah sudut luar, yaitu N kali 180 derajat. Yang tadi kita gambarkan, yang ini, N kali 180 derajat. N-nya, yaitu di sini segitiganya ada berapa? Dikurangi dengan jumlah N buah sudut dalam. Nah, untuk jumlah N buah sudut dalam tadi, ini sudah kita tunjukkan bahwa dia N-2 kali 180 derajat, sehingga jumlah N buah sudut luar, yaitu N kali 180 derajat, dikurangi N-2 kali 180 derajat. Kita uraikan. N dikurangi N dia 0, saya tulis. Kemudian min di sini kurangi berarti min 2 di sini, berarti saya anggap 1 di sini. Berarti min 2, min kali min berarti dia positif, sehingga 2 kali dia 180 derajat tetap. Jadi karena di sini dia positif, sehingga hasilnya 2 kali 180 derajat sama dengan 360 derajat, yaitu yang ada pada titik P tadi. Kalau kita melihat gambar yang ini, berarti itu di titik P-nya, bahwa dia yaitu 180 kali 2 atau sama dengan 360 derajat. Kemudian kita lanjut ke segi 4. Kalau segi NG, nah kita fokus lagi ke segi 4. Nah, segi 4 di sini juga ada beberapa. Salah satunya di sini ada yaitu jajar genjang. Jajar genjang yaitu suatu segi 4 yang sisi-sisinya sepasang-sepasang sejajar. Nah, kita lihat gambarnya. Kita lihat di sini ada jajar genjang A, B, C, D. Kalau kita lihat secara sifatnya, AB sejajar dengan DC, AD sejajar dengan BC. Kemudian ada teorema, sudut-sudut jajar genjang yang berhadapan sama besar. Artinya sudut A sama dengan sudut C ini. Sama sudut C, kemudian sudut B sama dengan sudut D. Jadi diketahui bahwa ABCD jajar genjang. Buktikan bahwa sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Nah, kita bisa gunakan garis bantu diagonalnya, yaitu dari titik A ke C ataupun dari B ke D. Misalkan di sini saya tarik dulu garis diagonal yaitu AC. Kemudian di sini membagi dua buah sudut, A yaitu A1 dan A2. Untuk C juga sama, membagi dua sudut, 1 dan 2. Nah, kita perhatikan sudut itu, bahwa sudut A1 sama dengan sudut C1. Jadi sudut A1 ini sama dengan sudut C1, karena dia sudut dalam berseberangan. Begitu juga sudut A2 sama dengan sudut C2. Artinya dia sudut dalam berseberangan. Sehingga kalau kita uraikan, sudut A1 ditambah sudut A2 sama dengan sudut C1 ditambah sudut C2. Berarti kita lihat sudut A1 tambah sudut A2 sama dengan sudut C1 ditambah sudut C2. Sehingga sudut A sama dengan sudut C. Sehingga dia terbukti. Nah, kemudian untuk sudut B dan sudut D sama, kita bisa menarik diagonal B ke D. Nah, di sini kita tarik diagonal dari B ke D. Nah, anggap aja lurus ya. Jadi di sini 1, 2, 1, 2. Sehingga kalau kita perhatikan diagonal BD ini, bahwa sudut B1 sama dengan sudut D1, dia dalam berseberangan. Kemudian sudut B2 sama dengan
sudut D2. Dia juga dalam perseberangan. Kita perhatikan bahwa sudut B1 ditambah sudut B2 sama dengan sudut D1 ditambah sudut D2. Kita lihat bahwa sudut B1 tambah B2 sama dengan sudut B, kemudian sudut D1 ditambah sudut D2 di sini sama dengan sudut D. Sehingga terbukti bahwa sudut B sama dengan sudut D. Jadi di sini sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut C. Jadi sudut-sudut jajar genjang yang berhadapan sama besar sudutnya. Kemudian sisi-sisi jajar genjang yang berhadapan sama panjang. Ketahui ABCD jajar genjang tadi ini dari ABCD jajar genjang kita akan menunjukkan bahwa AB sama dengan CD dan BC sama dengan DA. Jadi di sini AB sama dengan CD, AD sama dengan BC. Dari diagonal AC akan terbentuk dua buah segitiga yaitu ABC dan ADC. Kita gambarkan di sini lagi. Tarik garis diagonal AC. Nah, maka terbentuk segitiga ABC, ABC dan segitiga ADC. Kita perhatikan di sini dengan konsep yang tadi ini, nggih. Kita perhatikan bahwa sudut A1 sama dengan sudut C1 di dalam perseberangan. Sudut A2 sama dengan sudut C2. Dia sudut dalam perseberangan. AC sama dengan AC. Dia berimpit. Dia berimpit. Nah, maka jelas diketahui sudut-sudut sisi, maka segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ADC. Akibatnya, semua sisi-sisi yang ada ini dia juga sama, yaitu AB sama dengan CD, AD sama dengan BC. Sehingga terbukti bahwa sisi-sisi jajar genjang yang berhadapan sama panjang. Kemudian kedua diagonal jajar genjang berpotongan di tengah. Jadi ada sebuah jajar genjang A, B, C, D, kemudian kita tarik diagonal AC dan BD, maka akan ketemu sebuah titik tengah di sini, titik misalkan titik T. Maka sini diketahui jajar genjang ABCD, buktikan bahwa AT sama dengan TC dan BT sama dengan TD. Sehingga kita menunjukkan apakah benar titik T ini merupakan titik tengah dari kedua diagonal tersebut. Nah, kita lihat segitiga ABT, dan segitiga CDT. Jadi kita ambil dua segitiga bentukan dari dua diagonal tadi, yaitu segitiga ABT dan CDT. Pak, saya nggak mau itu, saya maunya ATD dengan segitiga BTC. Monggo silakan, nggak apa-apa. Sambil di sini lihat segitiga ABT dan segitiga CDT. Kita lihat bahwa AB sama dengan CD. Ini sudah terbukti tadi sebelum ini sudah kita tunjukkan bahwa AB sama dengan CD, AD sama dengan BC. Jadi kita ambilkan dari segitiga ABT dan CDT bahwa AB sama dengan CD. Kemudian sudut A1 sama dengan sudut C1. Dia dalam berseberangan. Kemudian sudut T1 sama dengan sudut T2. Dia bertolak belakang di sini. Jadi sudut A1 sama dengan sudut C dan dilihat. Karena
sudah memenuhi yaitu sisi sudut-sudut, maka segitiga ABT dan segitiga CDT dia kongruen. Akibatnya kalau dia kongruen, jelas AT sama dengan CT, BT sama dengan TD. Oke, jadi rebuki bahwa ya, dua diagonal kita hubungkan A ke C dan B ke D akan berpotongan di titik T, dan titik T itu membagi AC menjadi dua yang sama panjang, yaitu AT sama dengan TC, juga bagi BD dua panjang yang sama, yaitu BT dan TD. Baik, kita lanjutkan. Jika dalam satu segi empat, sudut-sudut yang berhadapan sepasang sama-sama besar, maka buat itu jajar genjang. Jadi diketahui di sini ABCD yaitu segi 4. Nah, kemudian diketahui sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Kita menunjukkan apakah dengan ciri tersebut ABCD ini merupakan jajar genjang atau bukan. Pertama, bahwa sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D yaitu 360 derajat. Kita ketahui bahwa sudut A sama dengan sudut C, sehingga bisa saya tulis 2 kali sudut A atau 2 kali sudut C. Ditambah sudut B sama dengan sudut D, sehingga saya tuliskan 2 kali sudut B atau 2 kali sudut D. Jadi ini biar sama. Nah, jadi di sini atau mau dituliskan yaitu 2 kali sudut C ditambah 2 kali sudut D sama dengan 360 derajat. Itu nanti monggo tulis yang seperti apa. Nah, kemudian 2 ini kita keluarkan yang 2 kali sudut A tambah sudut B sama dengan 360 derajat. Berarti ini juga menyesuaikan kalau seperti ini nggih. 2 kali sudut C tambah sudut D sama dengan 360 derajat. Jadi menyesuaikan nggih. Sudut C. Nah, maka di sini D sama dengan 2 ini pindah ruas ke kanan karena di perkalian, maka menjadi pembagian, sehingga sudut A tambah sudut B sama dengan 360 derajat bagi 2, yaitu 180 derajat. Atau kita tuliskan 2 sudut C tambah sudut D sama dengan 360 derajat dibagi 2 nggih, sama dengan 180 derajat. Jadi kalau mau diurai lagi di sini, kalau mau diurai lagi nggih, sudut A tambah sudut B sama dengan 360 derajat dibagi 2, sehingga hasilnya 180 derajat. Oke, jadi benar jika diketahui ABCD harus di 4, kemudian sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Ya, benar bahwa ABCD ini merupakan jajar genjang. Gitu nggih. Karena sudut A tambah sudut B sama dengan 180 derajat, maka AD jajar dengan BC. Jadi, tadi sudah ketahui nggih, bahwa sudut A tambah sudut B yaitu 180 derajat, maka AD sejajar dengan BC, sifat dari kesejaran. Kemudian karena sudut A tambah sudut B sama dengan 180 derajat dan sudut B sama dengan sudut D atau depannya, maka sudut A tambah sudut D sama dengan 180 derajat. Kita ketahui bahwa sudut B sama dengan sudut D, sehingga sudut A tambah sudut D itu 180 derajat. Karena dia 180 derajat, maka AB sejajar dengan DC. Dan karena sudut A tambah sudut D sama dengan 180 derajat, maka AB sama sejajar dengan DC. Karena
AB sejajar DC dan AD sejajar BC, maka segi 4 ABCD juga sejajar genjang. Jadi ini memperkuat dari yang hasil tadi yang ini. Kali ini dari sisi sudutnya, kemudian kita melihat apakah AB dengan DC sejajar dan AD dengan BC juga sejajar. Nah, ternyata karena sifat sudut pelurus 180 derajat, maka saat kita ambilkan A dan B ini 180 derajat, maka AD dan BC yaitu sejajar. Kemudian sudut B sama dengan sudut D atau sudut A sama dengan sudut C. Misalnya saya ambilkan sudut D ini, maka sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat juga. Karena dia 180 derajat, maka AB sejajar dengan BC. Nah, karena AB sejajar dengan DC, AD sejajar dengan BC, kemudian sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D sama 360 dan sudut yang berhadapan diketahui ini sudah sama besar, maka dia dinamakan sebagai jajar genjang. Oke. Kemudian ada persegi panjang, yaitu satu jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Akibatnya karena salah satu sudutnya siku-siku, yang pertama persegi panjang, keempat sudutnya siku-siku. Semua sifat jajar genjang berlaku juga untuk persegi panjang karena dia sama, membedakan bahwa sudutnya dia yaitu siku-siku. Misalkan di sini kita lihat ya, sisi ini yang bawah dan atas dia sejajar sama panjang. Sisi yang sebelah kiri dengan sebelah kanan dia juga sejajar dan sama panjang. Sudut yang berhadapan dia juga sama besar yaitu 9 derajat. Juga yang ini dia sama besar juga. Jadi kalau kita beri titik ya, misalkan saya beri titik, ini A, ini B, ini C, ini D, maka jelas di sini bahwa AD sejajar dengan BC, AD, AB sejajar dengan CD, sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Nah, kan di sini sama persis sifatnya dengan jajar genjang. Bedanya kalau pada persegi panjang sudutnya yaitu siku-siku atau 90 derajat. Itu bedanya. Jadi kalau kadang ada pertanyaan, saya pun kadang bertanya pada seorang guru, bentuk hukum persegi panjang, saya tanyakan apakah ini bisa saya namakan sebagai jajar genjang? Itu pun masih ada yang bingung juga. Artinya pemahamannya pokoknya. Nah, ini ilmu pokoknya nggih. Pokoknya kalau benar seperti itu berarti persegi panjang, kalau miring berarti dia jajar genjang. Nah, ini ilmu pokoknya. Nah, tapi kalau kita telusuri dengan sifatnya, persegi panjang juga merupakan satu jajar genjang. Tetapi sudutnya yaitu 90 derajat. Itu yang membedakan. Kan sama-sama jajar, sama panjang, AB dengan CD, AD dengan BC, sudutnya sudut A dengan sudut C sama besar, sudut B dengan sudut D juga sama besar. Jadi sama ya. Kemudian dalam persegi panjang, diagonalnya sama panjang. Diketahui di sini ABCD persegi panjang, ABCD nggih. Buktikan bahwa AC sama dengan BD. Nah, kita menunjukkan bahwa diagonalnya yaitu AC apakah sama dengan diagonal BD. Nah, kita lihat di sini terbentuk 4 buah segitiga. Kalau saya atau terbentuk segitiga AB, misalkan di sini tinggi ABT, BTC, CTD, ATD atau segitiga ABC dan segitiga BAD. Nah, saya di sini ambilkan yaitu segitiga ABC dengan segitiga BAD. Kemudian saya tunjukkan di sini bahwa besar sudut ABC ini, jadi ABC ini yaitu 90 derajat. Kemudian sudut BAD yaitu ini
dia juga 90 derajat. Kemudian AB sama dengan BA, dia berimpit. Kemudian BC sama dengan AD, diketahui bahwa sifat segi panjangnya sama. Maka segitiga ABC dengan BAD itu kongruen. Karena dia kongruen, maka akibatnya AC sama dengan BD. Karena dia kongruen berarti memiliki sisi yang sama, panjang, dan sudut sama besar. Jadi jelas akibatnya AC sama dengan BD. Terbukti bahwa dalam persegi panjang, diagonal-diagonalnya sama panjang atau diagonal AC sama dengan diagonal BD. Kemudian belah ketupat di sini nggih, yaitu dasar genjang yang dua sisinya berurutan sama panjang. Akibatnya belah ketupat keempat sisinya sama panjang. Sifat-sifat pada dasar genjang berlaku juga untuk belah ketupat. Bedanya di sini sisi-sisinya dia sama panjang. Oke. Kemudian ada teorema dalam belah ketupat diagonal-diagonalnya membagi sudut-sudut sama besar dan diagonal-diagonal ini tegak lurus sesamanya. Jadi di sini antara AC dan BD di sini dia tegak lurus. Nah, kita akan menunjukkan bahwa sudut A1 sama dengan sudut A2, sudut C1 sama dengan sudut C2, B1 sama dengan sudut B2, sudut D1 sama dengan sudut D2. Kemudian apakah nanti AC tegak lurus dengan BD? Nah, kita akan menunjukkan itu apakah dia tegak lurus atau tidak. Baik, yang pertama di sini sudut A1 sama dengan sudut C2. Dia sudut dalam berseberangan. Sudut A1 sama dengan sudut C2 dia dalam berseberangan, juga sebaliknya sudut A2 sama dengan sudut C1 dia dalam berseberangan. Kemudian sudut A1 sama dengan sudut C1 karena ketika ACD sama kaki. Jadi A1 dengan C1 ini karena dia sisinya AD dan CD sama, maka dia sama kaki sehingga sudutnya dia sama besar. Juga berlaku untuk sudut A2 dan sudut C2. Dia juga sama kaki sehingga sama besar. Jika sudut A1 sama dengan sudut C2 dan sudut A2 sama dengan sudut C2, maka jelas sudut A1 juga sama dengan sudut A2. Sebaliknya jika A1 sama dengan C2 dan sudut A1 sama dengan sudut C1, maka sudut C1 sama dengan sudut C2. Dengan cara yang sama dapat dibuktikan bahwa sudut B1 juga sama dengan B2 dan sudut D1 juga sama dengan sudut D2. Nah, kemudian untuk menunjukkan apakah dia tegak lurus atau tidak lurus, kita bisa melihat kalau di sini segitiga OBC dan ODC. ODC dan OBC. Jadi kita melihatnya itu di sini ini O, saya beri nama dulu. O, DC dan OBC kita lihat apakah dia sama atau tidak. BC sama dengan DC diketahui, sudut C1 sama dengan sudut C2 juga diketahui tadi di awal. OC sama dengan OD, sehingga dia kongruen, mengibatkan karena dia kongruen semua sisi sama panjang dan sudut sama besar. Akibatnya sudut O1 sama dengan sudut O2 sama dengan 90 derajat atau C tegak lurus dengan BD atau AC tegak lurus dengan BD. Ini O1 dengan O2 di sini sama, sehingga mengakibatkan dia tegak lurus. Oke, ini sifat dari kongruensi.
Kemudian di sini ada persegi atau butir sangkar yang tadi sudah kita bahas juga, yaitu segi 4 yang semua sisinya sama panjang dan satu sudutnya siku-siku. Kalau belah ketupat tadi tidak siku-siku, tapi sama-sama sama besarnya. Akibatnya persegi 4 sudutnya siku-siku. Persegi juga disebut segi 4 beraturan. Pada persegi berlaku sifat-sifat belah ketupat maupun persegi panjang karena dia sisinya sama, kemudian sudut yang berhadapan sama besar, dan sisinya yaitu sama panjang semua, sama seperti belah ketupat. Kemudian kita lanjut, di sini ada trapesium, yaitu suatu segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Kita lihat di sini. Misalkan saya beri nama, benar, A, B, C, D. Berarti di sini bahwa AB sejajar dengan CD. Nah, jadi satu segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar, yaitu AB sejajar dengan CD. Trapesium yang sisi tegaknya sama panjang adalah trapesium sama kaki. Jadi ini dinamakan trapesium sama kaki. Misalkan sudut A-nya di sini sama dengan sudut B-nya. Nah, kita akan tunjukkan di sini bahwa ada teorema dalam trapesium sama kaki, sudut-sudut alasnya sama besar. Kita ketahui bahwa ABCD trapesium sama kaki. ABCD trapesium sama kaki. Buktikan bahwa AD sama dengan BC. Nah, kita akan menunjukkan apakah benar bahwa panjang AD sama dengan panjang BC. Kemudian, apakah sudut A sama dengan sudut B? Maaf, kita buktikan di sini. Diketahui tadi ABCD sama kaki. Mohon maaf, berarti kalau sama kaki berarti AD sama dengan BC. Kemudian sudut A dengan sudut B akan terlihat kalau dia di segitiga sama kaki, pastinya dia sama besar. Tapi di sini kita menunjukkan apakah pada trapesium juga sama, yaitu sudut A sama dengan sudut B. Kita tarik garis bantuan dari titik C yang sejajar dengan AD. Jadi di sini tarik garis C yang sejajar dengan AD, yaitu berarti AD sejajar dengan, saya beri tanda ya. Artinya dia sejajar, sehingga AE terbentuk AECD jajar genjang dan AD sama dengan EC karena dia jajar genjang. Jadi sekali lagi kita tarik garis bantuan dari C yang sejajar dengan garis AD sehingga memotong di garis AB di titik E, sehingga AE terbentuklah AECD satu jajar genjang dan AD sama dengan EC. AD sama dengan CE dan AD sama dengan BC. Ketahui nggih, sekali lagi AD sama dengan CE dan AD sama dengan CB. Sehingga mengibatkan bahwa BC juga sama dengan CE nggih. Karena AD sama dengan CE dan AD sama dengan BC, maka BC sama dengan CE. Maka terbentuklah segitiga BCE, yaitu sama kaki karena CB sama dengan CE. Nah, karena dia segitiga sama kaki, maka sudut E1 sama dengan sudut B, kemudian sudut E1 juga sama dengan sudut A karena dia sehadap. Nah, karena sudut E1 sama dengan sudut A dan sudut E1 sama dengan sudut B, maka sudut A juga sama dengan sudut B. Sehingga terbukti bahwa dalam trapesium sama kaki, sudut-sudutnya alasnya itu sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut B. Baik, saya kira itu materi yang bisa sampaikan di pertemuan kali ini. Monggo silakan, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya persilakan. Sudah tambah pusing?
Belum mencoba, belum kerasa, Pak. Gitu ya. Oke, baik. Jadi nanti teman-teman di forum diskusi sudah saya post untuk diskusikan untuk latihan soal nomor 1 nggih. Coba nanti didiskusikan oleh teman-teman semua di sini, dicoba nanti kalau ada kesulitan kita bisa diskusikan bersama-sama nggih. Jadi nanti silakan mencoba dulu dari apa yang sudah saya post di forum diskusi. Dan jangan lupa, apakah ada yang belum presensi? Ya, Pak. Sudah semua, nggih? Baik, silakan kalau ada yang disampaikan atau tanyakan sebelum kita lanjut ke forum diskusi. Bentar, Pak. Belum ada? Baik, kalau belum ada, silakan teman-teman masuk ke forum diskusi, mencoba yang sudah saya postkan, yaitu yang nomor 1 yang sudah saya masukkan ke dalam forum diskusi. Silakan dicoba, diskusi bersama-sama. Nanti ada kesulitan, kita bahas kembali. Bila perlu kita nanti diskusi secara tatap muka online seperti ini. Jadi jangan sungkan, Pak, ada yang kesulitan seperti ini, sehingga biar lebih jelasnya kita muka seperti ini, sehingga nantinya lebih jelas. Gitu, nggih. Jadi sengaja nggak saya full online tatap muka, karena juga saya memperhatikan kuota dari teman-teman, walaupun nanti juga teman-teman akan mendapat bantuan kuota dari pemerintah, atau belum saya kurang tahu juga. Tapi nanti perkuliahan kita seperti saya sampaikan, yaitu sinkronus dan asinkronus. Baik, sekali lagi, monggo kalau ada pertanyaan. Monggo Mbak Yorika Dina. Pak, itu ada tugas akhir pertemuan. Belum ada, nggih? Baik, kalau belum ada di sinkronusnya ya, sudah cukup. Saya kira sudah digambarkan. Nanti videonya akan saya share juga di Spada, sudah selesai rendering, supaya nanti teman-teman juga bisa melihat kembali jikalau ada yang mungkin kurang jelas. Baik, teman-teman, saya kira itu. Sekali lagi, silakan kalau ada pertanyaan. Besok Senin jadi tatap muka atau enggak, Pak? Besok Senin. kita Yang jadwal hari Senin ya? Enggak, maksudnya yang datang di UBS itu loh, Pak. Gimana Mas, suaranya kurang jelas Mas, mohon maaf Mas. Yang surat kemarin itu loh, Pak. Enggak ada tindak lanjutan lagi. Oh, sementara ini belum dilanjut, kita juga melihat kondisinya, nggih. Kalau kondisinya memungkinkan, mungkin bisa lanjut. Kalau belum memungkinkan, nanti mungkin ada surat lagi. Gitu, nggih. Jadi kita juga melihat kondisinya dulu seperti apa, nggih. Artinya kan perkembangannya kita belum tahu ke depan, nggih. Ini kan pasti hari Selasa, ada Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nggih. Kalau misalkan posisinya semakin membaik, insya Allah ada, nggih. Gitu, nggih. Baik, Pak. Oke, siap. Baik, teman-teman, kalau memang belum ada yang perlu didiskusikan lagi, mungkin saya akhiri dan silakan teman-teman langsung menuju ke Spada di forum diskusi. Silakan diajukan soal yang sudah saya share di forum diskusi. Baik, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya juga mohon maaf tidak bisa menemukan kamera karena sinyal di tempat saya lagi agak lemot. Tadi saya mencoba kalau dengan kamera itu agak ngerendet. Nah, tahun ngerendet ya, agak jalannya itu sepoi-sepoi gitu. Ya. Baik. Baik, teman-teman, saya kira itu. Sekali lagi saya maaf dari kurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa Terima menuju kasih, ke Pak. forum diskusi. Iya, sama-sama. Ini bertiga bersama-sama Nabila. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak.